Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Al-yawma yawmal arbi'ah. Tarikh tamin min Desember sanata alfain wa wahid wa ishrina. Wal yawma yakni al-muhadarah al-wahid wa arba'un. Hari ini Rabu 8 Desember ya. Betul ya? 2021. Kita masuk muhadarah 41 atau kuliah yang ke-41. Pada pertemuan ke-40 kemarin kita sudah sampaikan tentang hubungan qiyam dengan takbir. Qiyam itu zulum. Apa? Qiyam itu zulum, kegelapan. Maka Nabi Adam ketika dilempar ke dunia atau terlempar ke dunia ini dalam keadaan zulum, tidak ada matahari, tidak ada sinar. Nah, baru setelah ada sadar di apa kesadarannya, maka Allahu Akbar. Maka ketika qiyam itu kegelapan, maka kamu qiyammu itu akan gelap kalau tidak Allahu Akbar. Perjalanan hidupmu itu dalam kegelapan kalau tidak Allahu Akbar. Lah Allahu Akbar itu menyadarkan kita untuk ruku'. Apa ruku' itu? Istighfar. Dalam aktivitas kita banyak kesalahan itu. Nah, istighfar itu akan mengantarkan kita untuk i'tidal. Apa i'tidal itu? Rahmah. Terbitlah matahari, terjadilah siang hari. Jadi siang hari pertama itu ya Adam ketika turun di bumi dan berada di Jabal Rahmah. Di Jabal itulah siang hari pertama. Itulah mulai dihitungnya bumi ini dalam perjalanannya. Loh, kalau Adam kok 350 tahun dalam kegelapan itu gimana menghitungnya? Ya serasa berdebat itu, perkiraan. Hitungan apapun, jam, hari, detik itu didasarkan pada hari. Maka 1 tahun sama dengan sekian hari, 1 jam sepersekian hari, dan seterusnya. Ya toh? Hari. Kenapa? Karena ada matahari itu. Maka matahari sampai dengan terbit matahari lagi itu sehari semalam atau sehari. Sehari semalam atau sehari sih? 1 hari itu dihitungnya kan terbit sampai terbit kan? Yeah. Apa terbit sampai tenggelam? Ya sehari semalam sama dengan sehari. Tanggalnya berubah itu terhitungnya mulai, kalau ada yang mengatakan mulai dari 00 ya. Ada yang mengatakan mulai dari terbit gitu ya. Terserah aja. Kalau orang Jawa primbon itu ba'da asar sudah ganti hari. Ada yang mengatakan maghrib ganti hari lah. Terserah wae. Nggak perlu berdebat dalam hal-hal semacam itu. Jadi qiyam yang hanya qiyam itu harus Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar sudah kita jelaskan ya. Nah, dia harus mengantarkan ruku' baru i'tidal. Kalau sudah begitu, qiyam itu kan rukun fi'li. Allahu Akbar rukun qauli kudu gandeng. Rukun itu gandeng. Lah sedangkan rukun sujud, apa sujud itu? Fi'li kan? Itu tidak gandeng dengan qauli. Wong itu kalau sudah sujud sudah nggak perlu ngomong lagi. Wong sujud itu mesti wong apa? Tawadhu kan, wad'u syai'in fi mahali, praktek daripada rahmah i'tidal adil itu wong itu sama dengan tanah. Prakteknya keadilan, apa? Praktek keadilan itu praktek i'tidal kan berdiri dari rukuk ya. Praktek orang yang mu'tadil, orang yang adil, berbuat adil, orangnya sujud. Apa? Sujud. Dasi yang ngeser enggak sombong. Orang yang adil itu tidak sombong. Nama adil itu apa? Wad'u syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, namanya adil. Tempatnya manusia di mana? Di tanah. Simbolnya sujud. Orang sing garai sombong, garai kemelindi itu apanya? Pola pikirnya kan, dasi kan? Karena berpikir aku wong paling hebat dia lalu sombong. Nah, oleh karena itu kembalikan pikiranmu itu ke tanah, sadarkan. Nah, duduk di antara dua
sujud. Nah, itu harus dibarengi kalau itu. Harus ada rukun qauli. Ya, Rabbi fili ya. Atau at-tahiyat kan? Ya toh, tahiyat kan? Hormatmu itu di situ. Hormat pada Kanjeng Nabi. Duduk di antara dua sujud itu ini bentuk tahiyat awal juga, maka dia harus diimbangi dengan penghormatan. Rukun fi'li iftirash, ya toh? Rukun fi'li iftirash atau tahiyat awal, ya toh? Itu harus dibarengi dengan rukun qauli namanya tahiyat. Hormat. Nah, kalau kamu memang benar-benar mengembalikan pikiranmu itu ke asal mulamu dicipta, yaitu tanah, maka kamu akan hormat pada Kanjeng Nabi. Tahiyat wujudnya. Ya, kalau kamu benar-benar sujud, maka kamu akan tahiyat. Apa tahiyat itu? Hormat, mengagungkan Kanjeng Nabi. Maka at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Dan seterusnya itu wujud nyata kamu itu benar-benar telah menyaksikan Kanjeng Nabi atau bersaksi bahwa Nabi itu utusan Allah yang membimbing kita. Baru setelah oleh Nabi disambut namanya sholawat, maka sholawat itu tidak harus gandeng dengan fi'li kita. Wong itu Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nggak bergantung perbuatan kita. Kanjeng Nabi melakukan apapun diperintah oleh Allah, nggak perlu bantuanmu. Ngerti nggak? Kanjeng Nabi tidak perlu bantuan. Tapi kalau kita butuh kepada Kanjeng Nabi, makanya kita tahiyat. Maka ketika rukun qauli itu tidak perlu dibarengi dengan fi'li kita. Lah fi'li itu perbuatan kita, qauli dari Kanjeng Nabi. Sholawat itu wujudnya nggak perlu kamu barengi dengan apa? Ya sholawat saja. Kenapa? Karena hakikat sholawat itu bantuan Kanjeng Nabi, penghormatan Kanjeng Nabi kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah hormat. Kita sudah hormat. Hormat kita harus qaulan wa fi'lan. Lek nyang Kanjeng Nabi kudu qaulan wa fi'lan. Ucapan dan perbuatan kudu rukun. Perbuatannya apa? Iftirash, tahiyat, ya toh. Ono bacaane, lek gak mbok waca ora sah. Sampai megur tahiyat tok, lungguh iftirash gimana? Duduk iftirash itu tidak tawaruk gitu loh. Kalau tidak membaca at-tahiyatul enggak sah. Kenapa? At-tahiyat itu rukun qauli. Duduk iftirash itu rukun fi'li. Maka rukun fi'li kudu gandeng dengan rukun qauli. Kenapa? Karena kita menuju Kanjeng Nabi. Tapi lek Kanjeng Nabi menyambut namanya sholat, enggak perlu fi'li. Makanya rukun qauli berikutnya yaitu sholawat. Baru berikutnya rukun qauli, rukun fi'li namanya tawaruk, duduk akhir. Apa duduk akhir itu? Duduk akhir itulah menyelesaikan masalah. Kayak Novida itu namanya duduk akhir. Itulah penyelesaian masalah. Persoalan apapun selesai saat duduk akhir. Duduk akhir itu apa? Ya lungguh itu loh. Makanya dalam wayang, kemarin Mama kan tanya, kenapa kok cerita wayang? Wayang itu diawali dengan jejer. Apa jejer? Jejer kedaton. Walaupun yang dibicarakan itu baik, karena sambil berdiri, gitu, maka tetap berakhir dengan peperangan, namanya sabet. Ya enggak? Perang mesti jejer terus terus perang. Kalau kamu walau seapi-apinya yang kamu bicarakan, kalau yang kamu bicarakan itu ada syariat, mesti bertengkar. Berdiri saling nggak mau kalah. Nah, makanya harus mau dengan goro-goro. Apa goro-goro itu? Munculnya Semar. Semar itu apa? Bahasa Arab tuh. Semar nggak ada wayangnya soalnya. Ono tak contohkan. Semar itu segera. Ismir atau Samir. Segeralah. Simbolnya wong bokonge gede, sikile pendek. Iku diarani berdiri iku bokonge klengsreh lemah. Dikatakan dia itu berdiri tapi pantatnya kok klengsreh lemah. Dikatakan duduk, kakinya kok lurus. Nah, artinya apa? Orang kalau menyelesaikan masalah itu harus duduk. Namanya tawaruk. Goro. Untuk apa? Semar itu untuk nolo gareng, nala khairon. Nolo gareng mendapatkan kebaikan. Gitu.
Baru kalau orang itu mendapatkan kebaikan, maka dia akan bisa meninggalkan namanya fatruk. Gitu. Apa yang ditinggalkan? Bagong, sesuatu yang lacut. Kalau kamu ingin meninggalkan ammarah bisu, ya toh, tidak bersentuhan dengan lawamah, kamu harus mulhamah. Apa mulhamah itu? Ya nala khairon. Caranya gimana? Ya perang, Semar. Nah, ini digambarnya ini, Dudono di sini. Nah, ini Semar. Ya. Ki lungguh apa ngadeg iki? Antara lungguh, antara berdiri dengan ngadeg. Nah, itu. Diarani lungguh tapi sikile lurus. Diarani ngadeg bokonge klengsleh lemah. Nah, iki metune goro-goro. Lah goro-goro ki isine mek lagu-lagu guyon-guyon. Bukan goro-goro mencari masalah. Bukan, loh. Sekarang jadi gara-gara itu elek ngono lho. Padahal goro-goro kuwi kudune guyu-guyu. Asline goro-goro ya itu mengisi kehidupan dengan senda gurau. Makanya lek dalam pewayangan goro-goro kuwi isine nyanyi-nyanyi, ya lah, guyang-guyu, nyantai. Kenapa kok nyanyi? Nyanyi nari tok isine. Isine nyanyi nari. Ya karena kehidupan itu enggak serius tuh. Wa'lamu annamal hayatud dunya laibun walahwun, ya lah. Wa tafakhurum bainakum bil amwali wal aulad dan seterusnya itu. Kehidupan dunia ini enggak lebih dari ya dulinan wae, ojo nemen-nemen. Ya wis. Ya tapi jangan enggak serius itu loh. Neng jangan ojo nemen-nemen tapi jangan tidak serius. Serius tapi nah, bahasa saya itu sensar apa? Sensar itu apa? Santai saja. Santai tapi serius, lek nglakoni serius tapi santai itu loh. Yang guyu ojo ngamukan lah, opo sing diamuk ku ya apa to? Tapi ojo enggak ngono lho. Wayang ngaji ya ngaji ku serius. Tapi ojo tertekan itu loh maksudnya. Lakukan dengan senang hati. Soalnya enggak senang itu enggak bisa mlebu ngono. Ya enggak. Lakukan dengan senang hati. Itulah namanya tawaruk. Goro-goro lungguh baru bisa menyelesaikan masalah. Baru setelah itu ada namanya perang kembang. Perang kembang itu mek nari-nari. Perang kembangnya apa? Perang-perangan, enggak perang tenan. Perang namanya perang kembang. Perang kembang dilakukan oleh Werkudara. Lagi wayangnya ono lagi. Wah, cipono nduk iki. Sop, perang kembang. Semua bisa. Tak ngono bisa. Oh, tak tali ya. Wah, iki. Gunting. Tuk. Dilaci. Enggak tali. Laci itu. Ini di sini. Belakang. Nah. Apa ya? Nah. Perang kembang. Siapa yang melakukan perang kembang itu? Werkudara. Apa Werkudara itu? Tarku doron, meninggalkan madorot. Oh, mama. Wayai tangi. Bela. Jadi habis setelah itu namanya tarku doron atau warku doron. Ini wayang. Setelah itu baru nari. Nari atau tari. Nah, dalam tari itu ada tari itu kesesuaian tanasub antara wiraga, gitu, wirama, wirasa. Apa? Wiraga itu gerak zahir, gitu, syariah. Terus wirama itu sesuai dengan irama, thariqah. Berwirasa itu hakikat. Ketergabungan ketiga-tiga namanya ma'rifat. Jadi jangan hanya Islam saja, Islam harus kamu tangkap oleh imanmu. Islam iman baru menjadi ihsan, melahirkan ikon. Apa? Ikon. Jadi nari toh. Oh, gitu. Oh. Mama. Oh. Mlakune ngene. Oh. Bisa. Nah, apa isine ya ngono apapun kalau diselesaikan dengan berdiri, gak duduk.
Nah, nggak akan selesai. Makanya dalam menjadi bahasa kita, dudukkan masalahnya, ya lah. Duduk itu bahasa Arab jelas, julus. Jelaskan persoalannya. Persoalannya apa toh? Segala sesuatu tuh anak persoalannya. Ya iki lho, ya wis iki do aja kakean macem. Apa masalah? Ya apa masalah? Iki lho masalahe mergo kenapa kok buntu? Softtek. Ya wis iku softtek aja gegeran perkara lain. Lah ngoro lho, wis softtek selesaikan. Selesai, ya enggak? Sing garai buntu wis apa? Masalahe. Iki dadi masalah adalah softtekku ini. Sudah, kalau itu diambil selesai. Dan jangan menaruh lagi selesai. Rasa geger, ngono lho. Masalah softtek sampai sak kampung lapor RT, lapor RW. Masalah apa sih? Softtek. Wis salah softtek lho. Ya wis mari ya wis ngono isini-sini kok. Nah, itu namanya mendudukkan masalah. Apa? Menjelaskan masalah, menjuluskan masalah. Julus akhir namanya tawaruk. Apa tawaruk itu? Pantatnya ditaruh di apa? Lantai. Baru namanya salam. Apa salam itu? Assalamualaikum qauli kedamaian. Noleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wabarakatuh jangan kenceng-kenceng. Assalamualaikum ke depan. Semuanya kum kan? Ka kan? Ka. Nah, annaka ya toh? Langsung assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Ya toh, teman-teman kita yang siapa saja yang baik-baik lah, para nabi, para wali, para ulama, para guru, para orang tua. Assalamualaikum. Alam semesta semuanya ya. Lingkungan warahmatullahi bapak kita, adik kita, wabarakatuh, atas berkah Kanjeng Nabi kita mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi. Teman-teman sing dikarani, ada yang ngarani kita nggak suka. Lo nggak suka pun harus kita selamatkan lo. Nggak suka kan nafsu. Akhirnya menjadi suka. Kanan, depan, kanan. Depan lagi, depan, kiri, depan lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geraknya sunnah, tidak rukun, tapi ucapannya rukun. Harus jelas. Jangan assalamualaikum, jangan begitu. Harus assalamualaikum. Kenapa? Karena itu rukun, harus diucapkan. Kamu kalau ceramah juga gitu, jangan assalamualaikum, jangan gitu. Assalamualaikum loh. Mbok assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah itu doa loh, itu doa keselamatan, kedamaian yang dipimpin oleh hati. Assalamualaikum. Jadi dari hati. Kan suara itu ada 3 kan? Perut, dada, kepala. Dibagi menjadi 3. Perut itu suara rendah, dada itu suara sedang, kepala suara tinggi. Kepala itu untuk nyemangati, perut itu untuk ini untuk tengah-tengah. Assalamualaikum. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sini loh ya. Apa kabarnya? Itu sini ya toh. Gimana kabarnya? Sini kan? Ya apa sih, tenang wae lah. Ah gini loh ya. Ya, jadi maksudnya apa? Biar kita geraknya. Ya apa ya? Biar ada variasi. Ya 3 itu variasinya. Ya, sudah bisa dipahami ya. Ketergabungan qauli, ketergabungan fi'li dengan qauli, itulah maknanya. Namanya ketergabungan rukun sholat qauli dan fi'li. Agar supaya apa? Ya, agar supaya kita ini sifat manusia yang suka mengeluh, sikap manusia yang suka sambatan, sikap manusia yang keterlaluan, sikap menjadi tidak mengeluh lagi karena berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Makanya 6 yang surat An-Nas itu gandeng dengan yang 7 ayat menjadi 13. 7 ayat itu apa? Al-Fatihah, pembuka segala kebaikan, penutup segala kejahatan. Apa kebaikan itu? 8 pintu surga. Apa kejahatan itu? 7 pintu neraka. Melalui apa? Melalui istighfar rakaat pertama subuh, mendapatkan rahmah pada rakaat
kedua. Maka di dalam rakaat kedua itu ada doa kunut. Apa doa kunut itu? Doa bersyukur atas terbukanya 8 pintu surga, yaitu zuhur dan asar. Semoga kalau kita masih diberi umur panjang sampai zuhur bisa melaksanakan itu. Dan semoga kita terselamatkan dari yang 7, yaitu maghrib. Makanya isinya 2. Allahumma hdina, dan terakhir Allahumma dafa' annal qala wal waba. Ya, Allahumma salimna wa ahlana min afatid dunya wa min adzabil akhir. Isinya 2. Doa kesyukuran menyambut 8 pintu surga dan doa perlindungan terhadap 7 neraka, yaitu maghrib isya. Maka inti sholat itu apa? Bisa dikatakan di subuh ini. Rakaat pertama istighfar, rakaat kedua rahmah. Ya loh. Apa istighfar itu? Istighfar itu tertutupnya 7 pintu neraka. Ya loh. Ditambah dengan nafilah itu. Istighfar datanglah subuh, rakaat pertama. Rakaat kedua, terbukanya 8 pintu surga. Maka ada sholat penyambutan namanya sholat duha. Dan perlindungan terhadap 7. Makanya isinya doa kunut itu 2. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina wasrif anna birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم سلمنا وأهلنا من آفات الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم سلمنا وأهلنا min jami'il balaya, dan seterusnya itu loh ya. Pokoknya doa-doa minta itu. Apa jami'il balaya? 7 pintu neraka. Kalau kita hidup sampai zuhur asar iso, masuk maghrib terlindungi. Ngono loh. Makanya doa kunut itu doa 2, yaitu doa minta 8 pintu surga dan terlindung dari 7 pintu neraka. Saya paham ini ya. Itulah keterkaitan antara rukun fi'li dan qauli. Waktunya habis ya? 22 masih ada 8 menit. Silahkan bertanya mumpung. Ya. Kalau ada yang bertanya, tadi ada yang bertanya takdir apa tadi? Ya. Mama tadi mau tanya. Iya, takdir. Gimana? Tanya. Gimana? Ya, ada orang yang ini bilang kalau sudah jatah ya jatahnya, misalnya jatahnya itu maaf ya kayak gini wis, jangan sombong mentang-mentang apa gitu. Kalau adik kan tiap orang beda, mentang-mentang sukses jangan sombong, tiap orang kan beda. Kalau memang sudah dijatah gitu ya udah gitu. Iya, takdir artinya, intinya takdir. Pengertian takdir. Takdir itu tidak bisa lepas dengan qadha. Gitu. Maka qadha dan takdir sebenarnya dibalik itu, takdir dan qadha. Takdir itu ketentuan Allah, qadha itu pelaksanaannya. Allah mentakdir kita. Bagaimana takdirnya Allah? Kita nggak tahu. Qadhanya bergantung perbuatan kita. Sebenarnya setiap manusia ditakdir baik. Baik itu apa? Berilmu, baik kan? Berharta, kaya raya, baik kan? Wah, takdirnya aku sakjane iki wong sugih. Kenapa? Allah itu maha kasih kok masih. Allah itu maha kasih. Pasti mentakdir kita sebagai orang kaya. Neng lek perbuatanmu turu tok nggak kerja ya jadi miskin ngono lho. Jadi qadhanya itu bergantung perbuatan kita. Takdirnya kalau kamu diberi oleh Allah potensi berakal, ya bisa mikir, berarti kamu ditakdir oleh Allah menjadi orang yang pandai, pintar. Apakah kamu pintar dan tidak? Tergantung qadha. Apa qadha itu? Pelaksanaan qadha takdir itu bergantung perbuatan atau af'al kita. Nek kamu belajar rajin, ya pasti jadi wong pinter.
Tapi lek masih ditakdir, diberi potensi oleh Allah, takdir baik, pinter, nek turu tok nggak tahu belajar, kita digoblok ngono lho. Apa yang bisa merubah takdir itu? Yang bisa merubah takdir adalah doa dan perbuatan. Tapi yang terpenting kan gini, la yughayyaru at-takdir illa bidoa. Tidak akan berubah takdir kecuali doa. Takdir itu bisa berubah dengan doa. Dan doa itu dan perbuatan. Ini ya, misalnya takdirnya Allah tidak akan mendatangkan banjir yang besar. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kasih. Nah, atau misalnya terus kamu berdoa, ya Allah mudah-mudahan benar-benar tidak terjadi banjir, tapi kamu nebangi pohon, berarti perbuatanmu bertentangan dengan doamu, maka yang terjadi adalah banjir. Kenapa? Kamu nebangi pohon. Intinya apa? Doa dan perbuatan. Apa? Perbuatan dan doa, doa dan perbuatan ini menentukan daripada takdir. Doa kita dan perbuatan kita itu mengqadha takdir kita. Mengqadha itu melaksanakan terjadinya takdir, namanya qadha. Paham nggak ini? Makanya kalau bicara takdir mesti ono qadhae. Lah qadha itu bergantung perbuatan kita. Masih kamu ditakdir jadi orang kaya, nggak mau kerja keras. Ya dari mana? Iso minta toh, minta. Itu kerja keras loh minta itu. Loh, peminta-minta itu kerja keras. Sama tanya di jalan-jalan itu. Loh, ini kerja keras saya ini. Harus mengatur bagaimana menyuting diri tampil di depan orang. Loh, itu lek minta itu ana carane loh itu. Ana carane gitu. Ya apa lho ya? Supaya apa? Wajahnya. Loh, itu kalau setelah minta biasa aja, ketemu dia itu biasa seperti begitu minta. Ya bang, pokoknya ono ini, actingnya ono, acting khusus loh itu profesional itu, hanya dilarang oleh kita gitu aja loh. Loh, meminta-minta itu profesional, kaya loh itu orang-orangnya. Abi pernah ingat sama pengajian Abi waktu masih kuliah, waktu mama masih kuliah kan pernah ikut pengajiannya Abi sekitar tahun 2001, 2002, atau 2003 gitu. Nah, Abi pernah bilang bahwa kayak kerja atau belajar itu sebenarnya bikin wadah gitu. Allah itu sudah menurunkan semuanya, tinggal kita. Jadi gini, wadah. betul sekali. Jadi Allah itu memberikan rahmatnya berupa kebaikan. Apa kebaikan itu? Kesejahteraan, kepandaian, jodoh, apalagi pokoknya yang enak-enak toh, namanya rahmat, kebaikan. Nah, kita bikin wadahnya. Wadah ilmu apa? Belajar. Wadah harta apa? Kerja. Itu loh. Wadah nggak tempat. Allah memberikan kekayaan pada kita, namanya takdir. Takdir itu harus kamu kasih tempat. Apa tempatnya itu? Nah, kalau kaya ya kerja tempatnya. Kerja itu sama dengan membuat tempat atau wadah kaya. Takdir bernama kaya. Belajar itu sama dengan membuat tempat. Kita ini takdir pandai. Ya enggak? Berupaya untuk mencari jodoh itu sama dengan takdir, menyambut takdir Allah, memberi jodoh yang baik. Makanya berdoalah dan berupayalah. Berdoa dan berupaya. Allah akan memberi apa yang kita minta dan apa kita upayakan. Bersama-sama. Kamu berdoa, ya Allah, berilah aku suami yang soleh. Nah, terus kamu berupaya juga. Berilah kami suami yang kaya raya, yang pandai, yang soleh. Kamu berupaya. Gitu. Atau boleh jadi Allah bojo sak keneke masih tukang ngarit nggak masalah, sementing soleh. Tukang ngarit tenan ngono lho. Ya. Loh, Allah itu sesuai dengan apa yang kita minta. Allah itu mujibu da'wat. Artinya idza du'iya ajab, idza sa'ala a'ta. Kalau diminta memberi, kalau kita berdoa mengijabahi. Nah, doa kita itu harus sinergi atau sesuai dengan perbuatan. Kamu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan itu cowok itu kan baik, jadi jodohku. Tapi mbok kayak wong, kalau arep sampean ya dipek kono, perbuat. Lah, aku dapat wanita. Lah kalau ketemu dia tampakkan pesonamu. Apa kok gitulah gitu loh. Aja ketemu dia. Oh, ya gila to wonge, ya enggak? Kepengin dirabi wong ganteng, ketemu wong ganteng kuwi kamu menyonyong ya. Mana ada laki-laki
dengan perempuan yang menyonyong. Itu artinya apa? Doa dan harapanmu bertentangan dengan perbuatanmu. Doa dan perbuatan itu menang perbuatan, ya enggak? Kenapa? Karena hakikat perbuatan itu doa. Kalau kamu berbuat, kalau kamu belajar, itu hakikatnya kamu berharap, berdoa untuk pinter, ya enggak? Hanya enggak ngomong itu. Kalau kamu makan, itu hakikatnya apa? Berharap, berdoa, semoga sehat. Yang itu kan, ya loh. Lah padha karo ngene, ya Allah berikan kami kesehatan ya, tapi kamu enggak gelem makan ya. Itu namanya enggak. Munafik namanya enggak. Bertentang. Udah paham ya? Nah, oke. Saya kira udah cukup dulu. Udah cukup ya? Masih ada waktu enggak? Sudah pas 30. Pas 30, enggak boleh lebih. Jadi sekali lagi saya sampaikan pada anak-anakku semuanya yang para calon guru ini, kalau ngajar jangan lebih dari 30 menit. Kalau lebih itu yang lainnya untuk apalah yang sifatnya menghibur. Karena kekuatan kita memperhatikan itu maksimal 30 menit. 10 menit pertama itu untuk review. Terus 20 menit berikutnya materi inti. 20 menit dibagi dua loh, ya toh. 10 itu untuk review yang lalu. Terus kemudian 10 itu materi, 10 itu untuk menutup. Jadi 3-3. Pembukaan, pengisian. Kalau kamu ngaji lebih dari 1 jam itu mesti jam piro sih mari ini? Kok ora mari-mari ngono ya enggak? Gitu. Aduh, jam piro ini? Biasanya jam piro mari. Lah ngono ndelok jam ya. Wis enggak masuk bisa. Ditambah nih. Ya. 3 menit pertama untuk memberikan kesan baik. Ya, makin tertarik. Ya, betul. Presentasi ya, presentasi untuk mereview ya. Baik, nanti kita lanjut besok ya. Semoga besok masih bisa bertemu dalam keadaan segar. Dan alhamdulillah al-yauma al-muhadarah al-wahid wa arba'un. Hari ini pertemuan ke-41 tanpa henti kita sudah alhamdulillah sudah bisa subuh. Nanti lebih dilanjut insya Allah kalau sudah 41 ini kan habis subuh toh, nanti 42 itu enteng gitu loh. Nah kalau kali 3 kata Kiai Irfani tidak 41 Yai. Ini kandani punyai. Tidak 41 punyai. Nanti 41 kali 3 dan setelah kali 3 kali 7 setelah kali 7 iso enteng terus. Jadi ternyata lek main dadi wali itu serius ngono. Kepengen dadi ulama itu kudu serius. Kepengen dekat dengan Allah kuat itu kudu serius. Orang mekur 40 kali 3 40 kali 7 piro itu? 41. 41 kali. Saya kemarin kan 41. Kiai Irfani mboten 41, punyai. Tapi 41 kali 3. Nanti tambah lagi. Setelah itu 41 kali 7 piro itu lah. Wah, akeh toh. Baru setelah itu menjadi tidak lagi dihitung. Kalau baru 41 kali tanpa henti itu masih pemula kata Yai Irfani, masih nyerengat apa nyerengat. Laku syariat sih. Cik gampang cara pondasinya belum kuat, belum kokoh, lek kena banjir sih hilang. Harus 41 kali 3 tanpa henti baru namanya thariqah. Baru setelah itu hakikat 41 kali 7 mari ngono makrifah. Lek wis 41 kali 7 piro itu? 287 kali tanpa henti. Mes tahun itu. Ya kan ini 3 tahun ya. Nek setahun tanpa henti sholat subuh, nanti kajian subuh ini setahun 280 kata ya Irfan yang akan mencapai makom ma'rifah. Makom ma'rifah. Kalau 41 kali itu baru seringat apa? Syariah. Ya cek gampang roboh. Lek kepengin thariqah, level berikutnya ketepatan ya 41 kali 3. Lek kepengin hakikat 41 kali 7. Baru iso ma'rifah. Ma'rifah itu enteng wis ngono. Kok moro enteng ya aku? Kok sembarang moro gampang ya? Iku hasil ma'rifah namanya. DVD. Apa yang ora duwe dhuwit moro duwe dhuwit, ono masalah moro selesai ngono. Iku ma'rifah. Fadhol dari Allah. Kok kena masalah aku? Tapi anak solusinya sama dengan tidak ada masalah. Laptop rusak. Moro bapaknya duwe dhuwit tukokno. Lah berarti gak ono masalah ngono lho ya. Oh masalah lek. Moro enak. Sama dengan dulu mama sama nggak punya air ya, nggak punya air, moro-moro oleh air berarti nggak ada masalah. Ono masalah tapi ono solusi. Nah yang ruwet itu
ada masalah nggak ketemu solusi. Hidup itu ada masalah ketemu solusi, enak. Enak. Karena solusi itu bergandeng dengan masalah. Nah, lek masalah tok iku padha karo wong wedok. Solusi wong lanang gitu. Jadi ngalor ngidul wedokan tok ngono. Gak ono wong lanange gak asik. Utawa sebaliknya, masalah iku wong lanang. Solusine wong wedok. Lek wong lanang tok ngono. Lah, makanya wong wedok karo wedok iku masalah. Lanang karo lanang masalah kudu lanang karo wedok ben masalah ketemu solusi sama dengan tidak ada masalah ngono. Maka kamu pacaran jangan dengan pacaran sejenis. Laki-laki kalau pacaran sama perempuan itu sama dengan masalah ketemu solusi. Jangan laki-laki pacaran sama laki-laki. Ketemu apa masalah ketemu masalah. Nanti kalau nikah gimana itu? Itu mau nikah apa mau gelut itu kan beda. Antara nikah dengan gelut itu tidak sama itu. Ya podo kan? Kumpul laki-laki, kumpul itu gelut dengan podo itu, tukaran itu. Apa gulat itu loh? Gulat itu podo. Lanang podo lanang itu sulit dibedakan. Ini orang ini suami istri nikah apa gelutan ini lah beda. Kamu perlu masuk itu. Udah. Mari kita tutup dengan yel-yel dulu. Santri Nusa, anti ngeluh. Mari santri Nusa, Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Santri Nusa, apalah berikutnya? Cinta apa? Santri Nusa, Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. taat kiai dan seterusnya. Santri Nusa, Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. happy today. Santri Nusa, happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhul jannah. Allahumma kiti kita sugih ati sugih arta. Allahumma jinem jitu. Allahumma amin aman. Allahumma iman imun. Allahumma walik grimbyang. Cos pleng. Cos pleng. Cos pleng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seni wayang kamu kalau di luar Jawa nggak ada, ini khusus Jawa ya.